Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu rekan-rekan, tahun 2020 telah berlalu dan topik yang paling hangat untuk dibicarakan adalah pandemi COVID-19. Sampai dengan tanggal 2 Januari 2021, kasus positif COVID-19 yang tercatat di Indonesia sebanyak 758.000 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 22.555 orang. Pada tataran global, kasus positif COVID-19 sebanyak 84 juta kasus dengan jumlah kematian sebanyak 1,83 juta orang. Angka ini tentu memprihatinkan bagi kita semua. Bapak Ibu rekan-rekan, COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu ia menguji ketahanan sistem kita. Di sisi kesehatan, COVID-19 menguji imunitas seseorang. Orang-orang dengan imunitas yang tinggi, sekalipun terpapar COVID-19, relatif tanpa menunjukkan gejala klinis atau sering kita dengar dengan istilah orang tanpa gejala. Sebaliknya, orang-orang dengan imunitas rendah kemudian terpapar COVID-19, maka akan menunjukkan gejala-gejala klinis seperti demam, batuk, sesak nafas, dan akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Dan yang lebih parah adalah orang-orang dengan penyakit penyerta atau komorbid yang memiliki resiko kematian yang lebih besar lagi. Pada skala sosial, COVID-19 menguji ketahanan sistem kesehatan kita. Seberapa banyak sarana kesehatan kita, tenaga kesehatan, biaya yang harus dikeluarkan untuk merawat pasien-pasien COVID, logistik kesehatan, obat-obatan, vaksin, dan lain sebagainya. Dan kita tahu, dengan lonjakan kasus yang semakin bertambah dari hari ke hari, sarana kesehatan, tenaga kesehatan sudah kewalahan untuk menangani pasien COVID-19. Bahkan yang menyedihkan adalah semakin bertambahnya tenaga kesehatan yang gugur akibat terpapar COVID-19. Di sektor lain, pendidikan, COVID-19 mengubah pola pendidikan. Anak-anak yang tadinya bersekolah, mahasiswa yang kuliah di kampus, semuanya dipaksa untuk belajar dari rumah. Orang tua dipaksa untuk paham hampir semua mata pelajaran anak-anaknya. Seminar-seminar yang sebelum pandemi COVID-19 sulit kita akses karena tempatnya jauh dan berbiaya mahal, sekarang bertebaran banyak sekali, bahkan gratis. Di sektor ekonomi, COVID-19 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi di seluruh negara. Bahkan di banyak negara mengalami resesi ekonomi, termasuk di Indonesia. Di sektor pariwisata, COVID-19 menyebabkan banyaknya objek-objek wisata yang terpaksa harus ditutup karena sepi pengunjung. Saya yakin masih banyak sektor-sektor yang terdampak COVID-19 yang belum saya sebutkan. Bapak Ibu rekan-rekan, pada tahun 1986, seorang sosiolog Jerman yang bernama Ulrich Beck mempopulerkan istilah risk society. Apa itu? Yaitu kondisi yang dialami suatu masyarakat yang mengalami kerentanan atau resiko akibat pengaruh industrialisasi. Resiko ini berbeda dengan resiko yang dialami oleh masyarakat agraris sebelum era industri. Resiko yang dialami oleh risk society, menurut beliau, itu akan berdampak pada kerusakan fisik, mental, sosial, dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhirnya. Jika kita kaitkan COVID-19 dengan definisi risk society tersebut, maka kita simpulkan COVID-19 adalah bentuk nyata dari risk society. Satu virus
yaitu virus corona, menyebabkan kerusakan hampir di semua sektor kehidupan. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, kita yang hidup di era industri 4.0 tentunya masuk sebagai risk society atau masyarakat yang rentan. Tidak bisa kita pungkiri. Menariknya, selain menyampaikan dampak negatif dari risk society, sosiolog Jerman tersebut juga menyampaikan ada dampak positif dari risk society. Apa itu? Yaitu munculnya orang-orang yang memiliki kepedulian akan kerusakan risk society. Maka muncullah ide-ide kepedulian terhadap lingkungan, mengurangi pemakaian energi fosil, dan bergaya hidup sehat. Bahkan kalau kita lihat tema-tema pembangunan sejak tahun 90-an awal mulai menunjukkan kepedulian kepada lingkungan hidup. Ini adalah bentuk nyata dari dampak positif yang disampaikan tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, kita yang hidup di era industri 4.0 adalah risk society, adalah masyarakat yang rentan akan resiko-resiko. Untuk itu saya menawarkan satu pemikiran yang saya namakan sebagai Tough Society. Apa itu Tough Society? Apa kata kuncinya? Bagaimana mewujudkannya? Nantikan di episode berikutnya. Sebelum saya akhiri, mohon video ini di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian Bapak Ibu rekan-rekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.